Halo semuanya, selamat datang kembali di Titik Terang. Hari ini kita akan membahas topik yang sangat penting dan inspiratif. Bagaimana membuat keberadaan kita dibutuhkan di masyarakat? Pernahkah kalian merasa ingin memberikan dampak positif yang nyata dalam hidup kalian dan bagi orang lain? Menjadi seseorang yang keberadaannya benar-benar berarti dan dibutuhkan oleh orang-orang di sekitar kita? Jika ya, maka video ini tepat untuk kalian. Dalam video ini, kita akan membahas 8 langkah penting yang bisa kita lakukan untuk membuat keberadaan kita dibutuhkan. Bukan hanya untuk menjadi populer atau terkenal, tetapi untuk benar-benar memberikan kontribusi yang bermanfaat bagi lingkungan sekitar dan masyarakat kita. Yuk, kita mulai dan lihat bagaimana kita bisa membuat perbedaan yang positif. Tetap di sini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan notifikasinya, agar kalian tidak ketinggalan konten-konten inspiratif dari kami. Ayo, kita mulai perjalanan kita menuju kehidupan yang lebih bermakna. 1. Temukan tujuan yang mulia. Pertama, kita harus menemukan tujuan yang mulia dalam hidup. Menemukan tujuan yang mulia berarti mencari sesuatu yang lebih besar dari diri kita sendiri, sesuatu yang memberikan makna dan arah dalam hidup kita. Ini bisa berupa membantu mereka yang kurang beruntung, memperjuangkan hak asasi manusia, melestarikan lingkungan, atau mendukung pendidikan bagi anak-anak yang tidak mampu. Dengan memiliki tujuan yang mulia, kita tidak hanya memotivasi diri sendiri untuk terus berusaha, tetapi juga memberikan dampak positif bagi orang-orang di sekitar kita. Tujuan yang mulia juga membantu kita tetap fokus dan teguh dalam menghadapi tantangan. Ketika kita memiliki visi yang jelas tentang apa yang ingin kita capai, kita akan lebih mudah mengatasi rintangan dan tetap bersemangat meskipun menghadapi kesulitan. Selain itu, orang-orang di sekitar kita akan melihat dedikasi dan komitmen kita terhadap tujuan tersebut, sehingga mereka akan lebih menghargai keberadaan kita dan merasa terinspirasi oleh apa yang kita lakukan. Dengan demikian, keberadaan kita akan menjadi lebih berarti dan dibutuhkan oleh masyarakat. 2. Bersuara untuk kebenaran. Jangan takut untuk bersuara demi kebenaran. Banyak orang memilih untuk diam ketika melihat ketidakadilan atau kesalahan karena takut akan konsekuensi atau tidak ingin terlibat. Namun, dengan berani bersuara, kita bisa membuat perubahan yang signifikan. Suara kita bisa menjadi pembela bagi mereka yang tidak bisa membela diri sendiri dan memperjuangkan keadilan di berbagai aspek kehidupan. Misalnya, kita bisa bersuara melawan diskriminasi, korupsi, atau pelanggaran hak asasi manusia. Ketika kita berdiri untuk kebenaran, kita menunjukkan bahwa kita peduli dengan nilai-nilai yang benar dan adil, dan ini membuat keberadaan kita lebih berarti. Selain itu, menjadi suara untuk kebenaran juga bisa memberikan inspirasi dan keberanian bagi orang lain untuk melakukan hal yang sama. Banyak orang mungkin memiliki keinginan yang sama untuk melawan ketidakadilan, tetapi merasa takut atau tidak tahu bagaimana cara melakukannya. Dengan mengambil langkah pertama dan berbicara lantang, kita bisa memimpin dengan contoh dan mengajak lebih banyak orang untuk bergabung dalam perjuangan untuk kebenaran. Ini tidak hanya memperkuat komunitas kita, tetapi juga menciptakan lingkungan yang lebih adil dan inklusif bagi semua orang. Dengan demikian, kita tidak hanya menjadi dibutuhkan, tetapi juga dihormati dan dihargai oleh orang-orang di sekitar kita. 3. Lakukan aksi nyata. Tidak cukup hanya dengan berbicara, kita juga harus melakukan aksi nyata. Kata-kata tanpa tindakan hanyalah janji kosong. Untuk membuat keberadaan kita benar-benar dibutuhkan, kita harus menunjukkan komitmen kita melalui tindakan nyata. Misalnya, jika kita peduli dengan lingkungan, kita bisa memulai dengan mengurangi penggunaan plastik, melakukan aksi bersih-bersih, atau menanam pohon di lingkungan sekitar. Jika kita ingin membantu mereka yang kurang beruntung, kita bisa terlibat dalam kegiatan sosial seperti memberikan makanan kepada tunawisma, mendonasikan barang-barang yang tidak terpakai, atau menjadi relawan di panti asuhan. Aksi nyata kita tidak hanya membawa perubahan langsung, tetapi juga menginspirasi orang lain untuk ikut berpartisipasi. Ketika orang melihat tindakan kita yang konsisten dan berdampak positif, mereka akan merasa termotivasi untuk melakukan hal yang sama.
kita bisa menciptakan gerakan kecil yang kemudian tumbuh menjadi perubahan besar karena tindakan kita menginspirasi banyak orang. Dengan melakukan aksi nyata, kita menunjukkan bahwa kita benar-benar peduli dan berkomitmen untuk membuat dunia menjadi tempat yang lebih baik. Keberadaan kita menjadi berarti dan dibutuhkan karena kita memberikan kontribusi nyata yang dirasakan langsung oleh masyarakat. 4. Tingkatkan empati dan pengertian. Empati dan pengertian adalah kunci untuk menciptakan hubungan yang kuat dan mendalam dengan orang lain. Memahami perasaan dan perspektif orang lain membantu kita untuk berinteraksi dengan lebih baik dan memberikan dukungan yang mereka butuhkan. Ketika kita mampu menunjukkan empati, orang lain akan merasa didengar, dihargai, dan dipahami. Misalnya, mendengarkan dengan penuh perhatian ketika seseorang berbicara tentang masalahnya atau menawarkan bantuan tanpa diminta, menunjukkan bahwa kita peduli dan berusaha untuk memahami situasi mereka. Meningkatkan empati dan pengertian juga membuat kita lebih responsif terhadap kebutuhan dan harapan orang lain. Hal ini membantu kita membangun jaringan hubungan yang saling mendukung dan memberi. Ketika orang merasa dihargai dan didukung oleh kita, mereka akan lebih mungkin untuk menghargai keberadaan kita dan melihat kita sebagai bagian penting dari kehidupan mereka. Ini tidak hanya membuat keberadaan kita dibutuhkan, tetapi juga membantu menciptakan lingkungan yang lebih harmonis dan penuh pengertian. Dengan empati dan pengertian yang lebih baik, kita bisa memberikan dampak positif yang lebih besar dalam kehidupan orang lain dan komunitas kita. 5. Bersatu dengan orang lain. Bekerja sama dengan orang lain untuk mencapai tujuan bersama adalah cara yang efektif untuk membuat keberadaan kita dibutuhkan. Ketika kita bergabung dengan kelompok atau organisasi yang memiliki visi dan tujuan yang sama, kita bisa mencapai lebih banyak hal dibandingkan jika kita bekerja sendiri. Kolaborasi memungkinkan kita untuk saling melengkapi kekuatan dan keterampilan serta berbagi ide dan sumber daya. Misalnya, dalam sebuah proyek sosial, bekerja sama dengan relawan lain dapat memperluas jangkauan dan dampak dari kegiatan tersebut, sehingga manfaatnya bisa dirasakan oleh lebih banyak orang. Selain itu, bersatu dengan orang lain juga memperkuat ikatan sosial dan menciptakan rasa kebersamaan. Ketika kita bekerja sama dalam tim, kita belajar untuk saling menghargai, memahami, dan mendukung satu sama lain. Ini membangun kepercayaan dan hubungan yang lebih erat di antara anggota kelompok. Keberadaan kita menjadi lebih berarti karena kita berkontribusi dalam pencapaian tujuan bersama yang lebih besar. Melalui kolaborasi, kita tidak hanya membantu orang lain, tetapi juga memperkaya diri kita sendiri dengan pengalaman dan pengetahuan baru. Dengan bersatu dan bekerja sama, kita menunjukkan bahwa kita adalah bagian yang tak terpisahkan dari komunitas kita, dan keberadaan kita dibutuhkan untuk mencapai kesuksesan bersama. 6. Bangun komunitas yang berdaya. Membangun komunitas yang berdaya adalah cara lain untuk membuat keberadaan kita dibutuhkan. Ketika kita aktif membangun dan memperkuat komunitas, kita menciptakan lingkungan yang mendukung di mana setiap anggota merasa dihargai dan berdaya. Ini bisa dimulai dengan mengajak orang lain untuk berpartisipasi dalam kegiatan positif, seperti program pelatihan, proyek sosial, atau inisiatif lingkungan. Dengan melibatkan banyak orang, kita bisa membangun jaringan dukungan yang saling membantu dan menginspirasi satu sama lain untuk mencapai tujuan bersama. Selain itu, komunitas yang berdaya mampu menghadapi tantangan dengan lebih efektif. Ketika anggota komunitas merasa didukung dan memiliki sumber daya yang cukup, mereka lebih mampu untuk mengatasi masalah dan mencari solusi kreatif. Ini meningkatkan rasa memiliki dan tanggung jawab bersama terhadap komunitas. Sebagai pemrakarsa atau anggota aktif dalam komunitas, keberadaan kita menjadi sangat penting karena kita membantu menciptakan lingkungan yang kuat dan resilient. Dengan membangun komunitas yang berdaya, kita tidak hanya memberikan manfaat jangka pendek, tetapi juga menciptakan dampak positif yang berkelanjutan bagi masa depan bersama. 7. Berikan teladan inspiratif. Menjadi teladan yang inspiratif adalah cara yang sangat efektif untuk memotivasi orang lain dan menunjukkan bahwa keberadaan kita penting. Tindakan kita sehari-hari dapat menjadi contoh bagi orang lain untuk mengikuti jejak yang baik. Misalnya,
Dengan menunjukkan integritas, kejujuran, dan kerja keras dalam segala hal yang kita lakukan, kita memberikan inspirasi bagi orang lain untuk melakukan hal yang sama. Ketika kita konsisten dalam tindakan positif kita, orang lain akan melihat dan merasakan dampak baik dari teladan yang kita berikan, yang pada akhirnya mendorong mereka untuk juga bertindak positif. Selain itu, menjadi teladan inspiratif membantu membangun kepercayaan dan rasa hormat dari orang lain. Ketika kita mempraktikkan nilai-nilai yang kita yakini dan tetap setia pada prinsip-prinsip tersebut, orang lain akan lebih mudah percaya dan menghormati kita. Ini menciptakan lingkungan di mana orang lain merasa aman dan termotivasi untuk melakukan hal-hal baik. Dengan memberikan teladan yang baik, kita tidak hanya membuat keberadaan kita dibutuhkan, tetapi juga membantu menciptakan komunitas yang lebih baik dan lebih harmonis. Teladan yang kita berikan dapat menginspirasi perubahan positif yang meluas, menjadikan dunia ini tempat yang lebih baik untuk semua orang. 8. Berani berbicara melawan kebijakan diskriminatif. Berani berbicara melawan kebijakan diskriminatif adalah tindakan yang penting untuk menciptakan masyarakat yang adil dan setara. Banyak kebijakan yang secara tidak adil mempengaruhi kelompok-kelompok tertentu dalam masyarakat, dan seringkali hal ini terjadi karena kurangnya perlawanan atau kritik dari masyarakat umum. Ketika kita berani berbicara melawan ketidakadilan, kita membantu meningkatkan kesadaran tentang isu-isu tersebut dan mendorong perubahan positif. Misalnya, dengan menulis artikel, mengadakan diskusi publik, atau bahkan mengorganisir protes damai, kita bisa menggerakkan orang lain untuk bergabung dalam perjuangan melawan diskriminasi. Selain itu, dengan berani berbicara melawan kebijakan diskriminatif, kita juga menunjukkan solidaritas dan dukungan terhadap mereka yang terpinggirkan. Tindakan kita dapat memberikan suara kepada mereka yang seringkali tidak didengar, serta membantu membangun kekuatan kolektif untuk melawan ketidakadilan. Ketika orang lain melihat keberanian kita dalam memperjuangkan hak-hak mereka, mereka akan merasa didukung dan lebih berani untuk berdiri bersama kita. Ini tidak hanya membuat keberadaan kita dibutuhkan, tetapi juga membangun komunitas yang lebih kuat dan lebih inklusif, di mana setiap orang merasa dihargai dan memiliki hak yang sama. Dengan keberanian kita bisa menjadi katalisator bagi perubahan sosial yang nyata dan berkelanjutan. Itulah 8 langkah penting yang bisa kita lakukan untuk membuat keberadaan kita dibutuhkan di masyarakat. Ingatlah bahwa setiap tindakan kecil kita bisa membawa dampak besar bagi orang-orang di sekitar kita. Dengan menemukan tujuan yang mulia, bersuara untuk kebenaran, melakukan aksi nyata, meningkatkan empati dan pengertian, bersatu dengan orang lain, membangun komunitas yang berdaya, memberikan teladan inspiratif, dan berani berbicara melawan kebijakan diskriminatif, kita bisa memberikan kontribusi yang berarti dan menciptakan perubahan positif. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga informasi dan inspirasi yang kami bagikan bisa membantu kalian untuk menjadi pribadi yang lebih bermanfaat dan dibutuhkan di masyarakat. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini agar lebih banyak orang bisa terinspirasi untuk melakukan hal-hal positif. Sampai jumpa di video berikutnya dan tetaplah menjadi agen perubahan di lingkungan kalian.